Sofian Nur. Terima kasih Pak atas apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota sebanyak 10 orang tadi yang telah diserahkan, juga termasuk wakil bupati. Yang kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hadir langsung, Bapak Abu Sari juga yang merangkap sebagai sekretaris KTNA, Bapak Muhammad Yasser, para pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, juga para direksi, ada Direktur Utama PT Pusri tadi hadir, yang mewakili jajaran direksi PT BA juga hadir, dari Bank Sumsel, direksi PT Bank Sumsel. Dan kita hormati, kita cintai, kita banggakan Ketua KTNA terlama di Indonesia, Bapak M. Basir BA. Lama ini karena betul-betul mumpuni dan dicintai. Terima kasih Pak Basir, istri. Para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota se-Sumatera Selatan, terkhusus Bupati Oku Timur, wakil Bupati Oku Timur, dan seluruh Forkompinda Kabupaten Oku Timur, juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur, Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Oku Timur yang hadir. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, para penyuluh, baik P2EP, penyuluh swadaya, dan penyuluh yang tergabung di dalam perhimpunan. Mana suaranya penyuluh? Pak Otong sebagai ketua penyuluh swadaya Indonesia yang hadir, terima kasih sudah melantik. Yang saya hormati para ketua kelompok tani dari berbagai tingkatan, dan teristimewa para petani di Sumatera Selatan, terkhusus yang hadir di pembukaan PEDAK 15 KTNA di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Hadirin para delegasi, para petani yang hadir, khususnya yang berasal dari Kabupaten Oku Timur, yang sangat saya cintai. Mohon maaf jika tidak saya sebut satu persatu. Percayalah semua tercatat sebagai orang yang sangat saya sayangi. Hadirin yang berbahagia, kita telah menyaksikan secara langsung rangkaian acara yang begitu membanggakan kita. Terlihat begitu siapnya tuan rumah, pemerintah Kabupaten Oku Timur dan masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk menyelenggarakan Pekan Daerah KTNA ke-15 pada tingkat provinsi. Dan ini menandakan komitmen masyarakat Kabupaten Oku Timur dan pemerintah Kabupaten Oku Timur memang luar biasa untuk pertanian. Saudara-saudara sekalian, masyarakat terkhusus yang peduli pertanian, begitu banyak prestasi yang telah disampaikan tadi. Abdi bakti tani kepada 10 bupati dan wali kota, juga wakil bupati, wakil wali kota, menandakan begitu jelas bahwa Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintahan kabupaten kota se-Sumatera Selatan tetap komitmen dalam kesinambungan meningkatkan produksi pertanian di daerah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh
Bupati yang telah menerima penghargaan ini, dan juga terima kasih kepada Ketua KTNA Nasional yang telah memberikan penghargaan tersebut. Pada kesempatan baik ini, saya minta kepada seluruh peserta PEDA, jangan sia-siakan waktu yang hanya berbilang hari ini, bahwa kita akan menyelenggarakan pekan daerah bukan saja menjadi tempat studi banding bagi setiap kabupaten kota dan delegasinya yang hadir, tapi juga memecahkan masalah dari setiap persoalan yang ada di daerah masing-masing. Sebab kita yakini persoalan pertanian di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang berpersoalan tentang distribusi pupuk, ada yang berpersoalan tentang irigasi, ada yang berpersoalan tentang alsintan, ada yang berpersoalan soal harga. Maka untuk itu, di dalam rembuk-rembuk kecil yang diperluas nanti, saya minta pekan daerah ini harus menghasilkan komponen-komponen dalam setiap rekomendasi yang bisa disampaikan kepada para bupatinya, dilanjutkan kepada gubernurnya, dan juga nanti kita akan lanjutkan kepada Menteri Pertanian sebagai pemangku kebijakan pertanian di seluruh Indonesia, tapi atas bimbingan KTNA Kabupaten Kota, Provinsi, dan tentunya Pak Yadi Sopian sebagai Ketua KTNA Pusat. Saya yakin Sumatera Selatan akan terus menorehkan prestasinya dalam peningkatan produksi pangan, bukan hanya dalam perluasan lahan atau ekstensifikasi, tapi juga intensifikasi. Perluasan lahan masih sangat memungkinkan. Program serasi yang sudah berjalan selama ini membuktikan sudah banyak hasilnya dalam kuantitas produksi. Kita sudah masuk ke dalam 5 besar dalam produksi beras nasional. Ini merupakan karya luar biasa dari seluruh petani Sumatera Selatan yang harus kita hargai dengan langkah memberikan kemudahan-kemudahan. Dan perlu saya sampaikan, atas desakan Gubernur Sumatera Selatan, 3 tahun belakangan Pak Hanan, harga pembelian pemerintah itu hampir tidak pernah diterbitkan. Bukan hampir, tidak pernah diterbitkan. Tapi saya minta langsung dalam beberapa event kepada Badan Pangan Nasional untuk segera menerbitkan HPP. Dan alhamdulillah pada Maret kemarin harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras telah diterbitkan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi harga kontrol bagi setiap lapisan pemerintahan. Jadi bukan hanya barang-barang tertentu yang ada HET, tapi untuk komoditas pertanian juga ada HPP-nya sebagai patokan agar kita dapat mengontrol harga di lapangan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang saya catat. Prestasi yang diukir di Sumatera Selatan ini, saya mohon Bapak Kapus Penyuluhan untuk disampaikan pada Bapak Menteri, juga kepada Bapak Yadi, Ketua KTNA, Pak Hanai, anggota Komisi 4 DPR RI. Kita ketahui sejak diangkatnya penyuluh pada era 70-80 dengan penyuluh Inpres pada saat itu, bersamaan dengan guru-guru Inpres, 3 dekade pengabdiannya purna bakti. Sudah banyak yang pensiun. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah. Saya katakan ini langkah berani untuk mengangkat penyuluh yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, disebarkan di seluruh Sumatera Selatan berjumlah 2.000 panas. Jadi kami mohon perhatiannya bagi pemerintah pusat untuk dapat para P2EP ini nantinya setara dengan petugas-petugas
teknis lainnya bisa diangkat menjadi P3K seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara tentang peningkatan produksi, ekstensifikasi sudah kita sebut, intensifikasi sudah kita sebut, tapi tentu perlu tunjangan dari pemerintah, kemudahan mendapatkan alsintan, kemudahan menyalurkan pupuk yang saat ini sudah berupa aplikasi. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah memberikan kebijakan peningkatan pupuk bersubsidi senilai 100% atau 2 kali lipat untuk Sumatera Selatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi kita tidak boleh lupa, ada komponen lain yang bisa meningkatkan produksi, yakni menekan losis. Kita sering lupa ini, bahwa losis rata-rata nasional ini masih tinggi. Maka kepada para bupati, khususnya Bupati Oku Timur ini pernah mendapatkan 7 kali satya rencana P2 peningkatan produksi beras nasional dengan menekan losis. Maka untuk itu jangan pernah abai terhadap penekanan losis. Jangan sampai nanti petani sudah berproduksi banyak, berproduksi hebat, tapi lossnya juga tinggi. Jadi ini target kita, losis itu paling banter 5% saja. Ini saya tanyakan kepada P2EP, sanggupkah kalian untuk memilih petani menekan losis? Terima kasih. Pada berikutnya, pemerintah Sumatera Selatan membuat inovasi atas bimbingan semua stakeholder pertanian. Kita mengadakan gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang tadi film pendeknya sudah kita saksikan. Bagaimana kita harus kerja keras merubah mindset masyarakat, bukan hanya petani, tapi merubah mindset masyarakat dari konsumtif menjadi produktif, dari membeli menjadi menghasilkan. Ini memang tidak mudah, karena lebih mudah membeli memang daripada kita menghasilkan sendiri. Namun sejak November 2021 kita canangkan hilal keberhasilan yang sudah terlihat. Sumatera Selatan dengan sejak adanya GSMP ini menjadi provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi. Artinya kita tidak ketergantungan dengan daerah-daerah lain dalam komoditas-komoditas yang mempengaruhi inflasi. Stunting kita, Pak Yadi, Pak Anan, Sumatera Selatan adalah provinsi yang terbanyak dalam penurunan stunting, bahkan saat ini di bawah nasional. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu sekalian yang telah memanfaatkan program GSMP ini dengan baik dan aktivasi posyandu yang sudah berjalan begitu baik. Terakhir, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kepada KTNA Nasional, saya ucapkan terima kasih bahwa tadi sudah disampaikan Gubernur Sumatera Selatan akan mendapatkan Abdi Bakti Maha Utama untuk Pin Emas bagi penghargaan, perhatian, dan pengabdian terhadap pertanian. Ini merupakan catatan sejarah tersendiri bagi Sumatera Selatan yang gubernurnya dapat mendapatkan Pin Emas berupa Pin Maha Utama Abdi Bakti. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat bagi seluruh petani di Sumatera Selatan, dan tentu kami tidak semata-mata mengejar penghargaan tersebut. Kita samakan motonya dengan KTNA, maju dan sejahteranya petani. Kalaupun ini diberikan, tentu ini merupakan bonus moral tersendiri bagi kami sebagai calon penerimanya pada 10 Juni mendatang. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Atas izin semua hadirin, kita bersama-sama mohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada
15 KTNA tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Oku Timur. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Dan kedua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sensus pertanian tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan dengan ini kita nyatakan dimulai. Untuk itu, pada seluruh masyarakat saya mohon dukungannya untuk memberikan data apa adanya dan data yang sebenar-benar. Dan saya instruksikan kepada seluruh P2EP untuk memberikan bimbingannya di lapangan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan sensus yang akan datang. Demikian, terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Mas.